Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami di sini akan mempresentasikan tentang kedai Kopi Lo. Diseduh untuk tamu nikmati. Yang beranggotakan, yang pertama Heri Setiawan dengan NIM 2019-57-029, yang kedua Muhammad Faruja dengan NIM 2019-57052, yang ketiga Siska Yuliana S dengan NIM 2018-57028, yang ketiga M. Zainal Arifin yang dengan NIM 2017-57023. Next. Untuk latar belakang, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk melepaskan penat dan lelah, maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap kopi shop atau warung kopi yang tidak hanya memberikan pelayanan berupa produk yang enak, berkualitas, tapi juga tempat kedai atau warung kopi yang nyaman. Berdasarkan hal tersebut, mendorong kami untuk membangun sebuah usaha kopi shop untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kopi Lo merupakan industri kecil yang bergerak di bidang manufaktur, juga jasa menyediakan produk berupa layanan tempat serta kuliner. Memiliki segmen pasar lokal di area Kota Kudus dan merupakan industri perorangan. Next. Untuk tujuan usaha dari Kopi Lo adalah yang pertama, memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan tempat untuk melepaskan penat dan lelah. Yang kedua, membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar kedai kopi. Yang ketiga, menambah pengalaman dan melatih kreativitas diri. Yang keempat, menambah penghasilan dengan membuka kedai kopi. Next. Untuk visi misi dari kedai Kopi Lo adalah untuk visinya yang membuka usaha kedai kopi yang profesional. Sedangkan untuk misinya adalah yang pertama, memberi pelayanan yang prima. Yang kedua, menggunakan bahan baku dan peralatan yang berkualitas dan higienis. Yang ketiga, melakukan survei pasar untuk mengikuti perkembangan tren menu minuman berbasis kopi. Yang terakhir itu melakukan inovasi berkala menyesuaikan kebutuhan pasar. Untuk struktur organisasi di Kopi itu adalah yang pertama owner, terus yang kedua adalah manajer yang mengatur berjalannya HRD, marketing dan produksi. Untuk manajernya adalah Muhammad Zainal Arifin, sedangkan R&D-nya adalah Heri Setiawan, marketingnya adalah Siska Yuliana S, produksinya adalah Muhammad Faruja. Next. Untuk strategi usaha adalah memberikan fasilitas spot dan interior yang nyaman, menarik, sehingga membuat pengunjung betah dan merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan. Pengunjung akan dimanjakan dengan musik akustik yang berada di kafe Kopi Lo. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Untuk nama usaha sendiri yaitu Kedai Kopi Lo dengan lokasi di Jalan Tanjung Nganguk Kramat, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, di pusat kota dekat sekolah, perkantoran, dan hotel. Untuk waktu operasinya sendiri, Kedai Kopi Lo setiap hari buka jam 9 sampai jam 10 malam dengan karyawan shift pertama yaitu jam 9
sampai jam 4 sore, sedangkan shift kedua jam 4 sore sampai 10 malam. Target usahanya sendiri yaitu masyarakat sekitar tempat usaha. Kemudian ada produk yang dihasilkan, yang pertama kopi cup, yaitu cappuccino, mochaccino, coffee latte, dan lain-lain. Kemudian ada makanan berat, yaitu nasi-nasi. Ada snack, yaitu kentang, mendoan, sosis, dan lain-lain. Kemudian ada mie. Strategi promosinya ada promosi, brosur, melalui promosi langsung, brosur, maupun sosial media. Untuk sumber bahan baku sendiri, biji kopi dibeli dari supplier yang memang sudah expert di bidangnya. Untuk biji kopi lokal daerah Kudus, Dili Roastery dipilih sebagai supplier. Selain pertimbangan jarak yang dekat, juga karena pemilik Kopi Lo sudah memiliki relasi yang cukup baik dengan pemilik Dili Roastery. Selain biji kopi, Dili Roastery juga memasok beberapa kebutuhan operasional kafe seperti cup, sedotan, dan paperware. Untuk varian biji kopi yang lain seperti khas Sumatera, Flores, dan lain-lain kami mengambil dari online shop. Segmen pasar Kopi Lo, yakni semua kalangan, tetapi fokus pada kaula muda dan mahasiswa. Juga karyawan kantor sekitar tempat usaha dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pasar, volume pasar. Berdasarkan data BPS tahun 2019 sampai 2021, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 usaha menyediakan akomodasi dan makan minum yang di dalamnya termasuk restoran, kafe, dan penyedia akomodasi lain adalah 5,47% pada tahun 2021. Nilai pasar berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistik Kota Kudus tahun 2019 sampai 2021, PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menyediakan akomodasi dan makan minum adalah 9,02% pada tahun 2021. Kebutuhan pasar. Tingkat konsumtif warga Kudus terutama pendatang terhadap produk makanan dan minuman cukup tinggi, baik faktor psikografis dan perilaku sangat mempengaruhi. Hal tersebut terbukti dari data di atas karena meskipun sempat menurun karena pandemi di tahun 2020, namun daya beli konsumen mampu kembali membaik. Kompetensi. Tingkat kompetensi untuk kafe di Kudus cukup tinggi, dilihat dari banyaknya pricing bisnis yang menawarkan barang atau jasa yang sama. Peraturan yang dibutuhkan adalah memiliki izin tanda daftar usaha pariwisata TDUP. Makanan atau minuman juga dikenakan PPN sebesar 10% untuk setiap struk pembayaran. Harga produk. Karena target pasar dari Kopi Lo merupakan mahasiswa, karyawan, dan siswa sekolah, maka kami akan menetapkan harga kopi per cupnya dan snack maupun makanan berat dari 15.000 sampai 25.000 saja. Ya, dari eksternal dan internal. Dengan menu yang unik, maka Kopi Lo dapat lebih unggul dari kafe best marketing. Dengan relasi yang cukup luas di perkopian, maka Kopi Lo akan mudah berkembang. Teknologi yang semakin berkembang memperluas market plan. Faktor bersaing, harga, adanya circle yang fanatik, banyaknya usaha sejenis sebagai black marketing. Memberikan harga yang lebih kompetitif, memberikan jaminan kualitas yang menu yang baik, memberikan kualitas SDM yang baik.
Dengan keunggulan yang sudah dimiliki, Kopilo perlu membangun relasi dan melakukan kerja sama dengan usaha kafe Black Market dengan tujuan yang sama untuk membuat bisnis mudah berkembang, memberikan harga yang kompetitif tanpa menurunkan kualitas bahan untuk memenangkan persaingan pasar. Usaha yang baru berdiri belum memiliki media sosial sebagai sarana promosi dan penjualan. Lingkup pemasaran belum begitu luas. Menjalin pertemanan dengan orang-orang yang expert di bidang kopi untuk mempelajari bagaimana gramasi serta cupping dengan memanfaatkan media sosial. Menjaga hubungan baik dengan usaha sejenis sebagai black market dan memperluas circle. Perkiraan finansial dari tempat finansial mesin espresso 1 set kali 9 juta per 700 per bulan. Gelas ukur es mili 2 set kali 40.000, jalus 20.000, timbangan digital 2 set kali 100.000, filter K60 1 set kali 50.000, filter espresso 1 set kali 200.000, filter Vietnam drip 4 set kali 300.000, Fan fresh 1 bulan kali 55.000, cangkir 120 mili 20 biji kali 28, 560, gelas bening 200 mili 40 biji kali 6.240, sendok panjang 50 biji kali 1.170 kali sama dengan 58.500, sendok pendek 2 biji kali 10.000, Tupperware 4 biji, saringan 1 biji, dispenser 1 biji, galon 1 biji, panci mic 1 biji kali 28.000, kompor listrik 1 biji kali 169.000, serbet 2 biji kali 18.000. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Oke, next. Untuk yang berikutnya, perkiraan finansial di bagian kitchen. Di antaranya adalah kompor, wajan, panci, pisau, baskom, spatula, saringan, talenan, serbet, piring nasi, piring snack, serta sendok garpu yang masing-masing kuantiti serta harganya seperti yang tertampil pada slide. Oke, next. Kemudian perkiraan finansial untuk furniture pendukung, kami menggunakan palet bekas untuk meminimalkan kos. Serta untuk furnitur ini digunakan untuk bagian bar, meja, kursi, serta variasi lainnya. Untuk fasilitas pendukung sendiri, tambahan yang lain seperti kipas angin, home theater, lighting untuk LED, serta lain-lain itu kuantitas dan harganya seperti yang tertampil pada slide. Dan estimasi di atas didasarkan pada harga barang di Shopee. Kemungkinan untuk membeli di pasar daerah setempat mungkin ada sedikit perbedaan harga. Kemudian berdasarkan estimasi di atas dibutuhkan modal sekitar 22,4 jutaan untuk kebutuhan furnitur dan beberapa perabot bar dan kitchen. Sedangkan untuk bahan baku operasional sendiri belum termasuk dalam estimasi di atas. Next. Nah, berikut adalah biaya operasional usaha Kopilo dalam periode 1 bulan. Untuk biaya tetap pegawai diantaranya adalah manajer, R&D, marketing, barista, chef,
serta sewa ruko seperti yang tertampil pada slide. Kemudian untuk biaya variabel per unitnya untuk bahan baku sendiri itu sekitar 5.600. Kemudian tenaga kerja langsungnya adalah 2.000. Kemudian biaya lain-lain sebagai safety adalah 1.000. Dan harga estimasi untuk biaya variabel per unit ini kami ambil dari harga menu yang paling rendah, yaitu yang harga menu sekitar 15 ribuan. Nah, kemudian next. Nah, untuk menilai kelayakan usaha kami, yaitu di sini kedai Kopilo, kami menggunakan metode BEP atau break even point. Nah, di mana untuk menentukan BEP ini, ya sebelumnya BEP adalah nilai kelayakan usaha kedai kopi ini. BEP merupakan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Nah, untuk menghitung BEP-nya, kami menggunakan BEP per unit, yaitu di sini dengan membagi biaya tetap kami dengan harga unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, di sini kami mendapatkan 16.800.000 untuk biaya tetap, yaitu kami dapatkan dari tadi harga gaji pegawai serta sewa ruko yang tiap bulannya otomatis tetap. Nah, kemudian kami bagi dengan harga unit tadi, harga terendah yaitu 15.000, kemudian dikurangi biaya variabel tadi, yaitu sejumlah 8.600. Kemudian BEP per unitnya dalam 1 bulan kami harus menjual sebanyak 2.625 unit. Nah, ini untuk menu dengan harga 15.000 tadi. Kemudian next. Nah, dalam 1 bulan tadi kami harus menjual 2.625 unit dengan harga terendah yaitu 15.000. Artinya perharinya kami harus menjual 87 produk. Nah, dengan catatan tadi harganya yang paling rendah. Dengan volume pasar yang cukup tinggi, maka kami yakin akan mampu mencapai target tersebut. Selanjutnya untuk menentukan kedai kopi kalau ini dalam kondisi keuangan yang menguntungkan ataupun merugi, maka kami akan membuat laporan keuangan setiap bulannya. Next. Nah, cukup sekian penjelasan atau presentase kami terkait kedai kopi Lo ini atau usaha kedai kopi ini. Nah, terima kasih atas waktunya untuk waktu teman-teman dan atensinya untuk Bu Vika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.